Jagat hiburan tanah air kembali diguncang kehebohan kabar artis tersandung narkoba. Presenter cantik Nia Ramadhani beserta supir pribadinya diamankan Satres Narkoba Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021. Selain Nia, sang suami Ardi Bakri pun turut menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat tak lama setelah sang istri diamankan polisi. Lantas, apa motif dibalik Nia beserta suaminya mengkonsumsi barang haram tersebut? Nia Ramadhani dan supirnya ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis syabu dengan barang bukti seberat 0,78 gram. Dari hasil penggeledahan di kediaman Nia dan Ardi Bakri juga ditemukan alat hisap bong. Lantas, seperti apa kronologi kejadian ditangkapnya Nia Ramadhani karena kasus narkoba? Benarkah Nia, Ardi, beserta sang supir telah ditetapkan sebagai tersangka? Tertangkapnya Nia Ramadhani perihal kasus narkoba memang membuat publik geger. Banyak yang tak menyangka Nia terjerumus ke dalam lembah gelap bernama narkoba. Padahal kehidupan pasangan ini terbilang lebih dari cukup. Akibat dari perbuatannya, benarkah Nia dan Ardi pun menuai hujaman kritikan dari warganet di media sosial? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rantai jeratan narkoba kembali memakan korban. Pekan ini publik digemparkan dengan kabar penangkapan artis cantik Nia Ramadhani beserta supir pribadinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Nia dan sang supir ditangkap pada Rabu 7 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari tangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti satu klip narkotika jenis syabu seberat 0,78 gram. Ironisnya, bukan hanya nama Nia saja, sang suami Ardi Bakri pun turut terjerumus dalam pusaran narkoba setelah menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat tak lama setelah sang istri ditangkap. Miris, dari pendalaman kepolisian, Nia dan Ardi mengaku telah mengkonsumsi barang haram bersama-sama selama 4-5 bulan belakangan ini dengan dalih menenangkan stres akibat hadapi pandemi dan tekanan pekerjaan. Dan seperti inilah penangkapan Nia, Ardi, dan sang supir dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange saat keluar dari Polres Jakarta Barat. Penyalahgunaan narkotika, TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari. Juga yang membantu di kediaman 2 tersangka lainnya. Yang kedua adalah inisialnya RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga inisialnya AAB, umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, 1 klip jenis sabu-sabu. Dugaan adalah sabu-sabu.
brutonya seberat 0,78 gram. Kemudian 1 buah bom atau alat hisap sabu-sabu seperti di depan ini. Pasti teman-teman akan menanyakan juga apa motif daripada para pelaku-pelaku ini. Ya, kalau penyampaian awal memang di masa pandemi katanya kosong seperti ini dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres. Betul, ini belum sampai di sini, kami akan kejar terus. Ya, mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, kami tidak akan berhenti, kami akan kejar terus. Tertangkapnya Nia Ramadhani dan sang supir dengan alat bukti narkoba jenis syabu seberat 0,78 gram turut serta menguak fakta mengejutkan. Dari penggeledahan polisi di kediaman Nia dan Ardi ditemukan juga seperangkat alat hisap bong. Dari alat itu juga terkuak bahwa Nia dan Ardi kerap mengkonsumsi barang haram itu secara bersama-sama. Maka inilah kronologi penangkapan sampai penggeledahan rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Kronologisnya sekitar pukul 9 pagi, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, ya, langsung dipimpin oleh kanitnya, mendapatkan informasi, ya, bahwa saudari RA sering menggunakan memang sabu-sabu ini, yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari Sat Narkoba, berhasil mengamankan seorang, inisialnya adalah ZN, ya, ZN atau ZW, ZN ya, ya, ZN yang merupakan adalah sopir atau pembantu daripada keluarga RA dan AAB. Kemudian dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari Sat Narkoba, berhasil mengamankan seorang, inisialnya adalah ZN, ya, ZN atau ZW, ZN ya, ya, ZN yang merupakan adalah sopir atau pembantu daripada keluarga RA dan AAB. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya, ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP saudara AAB tidak ada, sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya sore hari
atau setelah maghrib ya, setelah isya ya, jam 20, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Dari hasil tes urin, Nia Ramadhani, Ardi Bakri, beserta sang supir pribadi positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Tidak hanya itu, polisi pun masih melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melakukan beberapa tes, salah satunya dengan mengambil sampel rambut. Kini status ketiganya pun telah ditetapkan menjadi tersangka dan terjerat ancaman pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana pasal tersebut ancaman hukuman yang berlaku bagi ketiga tersangka adalah maksimal 4 tahun penjara. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut, tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Semalam sudah kita lakukan semuanya, tetapi masuk di sini dengan protokol kesehatan yang kita lakukan swab antigen, semuanya negatif. Kita tes urin, ketiga-tiganya positif. Untuk lebih memastikan lagi, yang bersangkutan semuanya kita cek lab, darah dan juga rambut. Ya, untuk kelengkapan berkas kami. Tiga-tiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana. Kami akan melakukan pengejaran. Di sini 127 di Undang-Undang Nomor 127 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini masih awal karena kami masih baru saja. Kami akan dalami lagi nanti sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti pengembangan daripada perkara ini. Oke. Harganya per satu klip begini itu 1,5 juta rupiah. Ya. Sejak menjadi bagian dari keluarga besar Abu Rizal Bakri, kehidupan Nia Ramadhani seolah berubah 360 derajat. Hidup bergelimang kemewahan dan kebahagiaan tak pelak mengubah kehidupan Nia mendekati sempurna. Perjalanan rumah tangganya bersama Ardi pun terbilang mulus dan bahagia. Pasangan yang menikah pada 1 April 2010 ini nyaris tak tersentuh kabar miring. Namun sangat disayangkan, Nia dan Ardi justru tergelincir dalam lembah hitam bernama narkoba. Bahkan, kabar tertangkapnya Nia dan Ardi menjadi trending di lini masa. Ya, kehidupan memang tak pernah lepas dari fase jatuh bangun. Ritme kehidupan pun tak selalu flat, namun kerap naik dan turun. Karena terkadang guncangan dan ujian yang terjadi dalam hidup bisa jadi sebuah pelajaran berarti untuk hidup itu sendiri. Gambaran seperti itulah yang dapat dilukiskan dalam jalan hidup Nia dan Ardi saat ini. Dalam sebuah wawancara singkat tahun 2018 silam, Nia pun sempat berujar jika dirinya pernah mendapat tawaran barang haram tersebut, terlebih sejak dirinya masih berusia remaja. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Menurut aku ya, dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari dulu aku umur 14 tahun itu dunia itu udah ada kok gitu, dunia narkoba sekelilingnya. Itu tergantung iman orang masing-masing Mas, menurut aku gitu. Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam itu semua udah ada dari dulu, bukan cuma di klub aja. Dan kalau misalkan takut narkoba apa segala macam ya tergantung balik ke diri sendiri sih gitu. Sejauh yang aku tahu teman-teman aku nggak ada yang kayak gitu, dan kalaupun emang ada
ya nggak, ya kalau yang ketangkep ya dia yang ketangkep. Kalau aku kan ya nggak mikirin karena aku nggak berbuat salah, jadi aku ya udah bodo amat. Kalau misalkan dari dulu di saat aku syuting segala macam kan, saat kita ya apalagi masih kecil-kecil ya pasti ada yang nawar-nawarin. Cuman kan emang tergantung dari orang tua ngedidik kita, dan orang tua aku udah ngasih lihat contoh kayak gimana-gimananya, jadi emang udah ditanemin diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu, kalau menurut aku sih kalau udah pribadinya udah kuat ya nggak perlu takut untuk tidak pakai narkoba. Ngerti apa akibatnya. Terus apa ya? Kalau aku sih emang udah sayang sama diri aku sendiri gitu, jadinya buat apa yang aneh-aneh. Setelah dia keluar harus dia tetap berhenti. Menurut aku sih enggak. Karena kalau harusnya mungkin dia korban atau mungkin apa, tapi setelah keluar kan orang bisa berbuat jadi baik. Orang harus dikasih kesempatan kedua menurut aku. Apalagi kalau emang kerjaan utamanya jadi artis, kalau emang harus diberhentiin padahal dia udah mau berubah, kan kasihan gitu. Menurut aku sih setiap orang mempunyai kesempatan kedua gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.